Tahukah Anda bahwa buah-buah yang Anda makan setiap hari untuk tetap sehat bisa saja melemahkan kaki Anda dan menyebabkan rasa sakit? Ini terdengar mengejutkan. Namun bagi lansia, beberapa buah yang sering dikonsumsi diam-diam berkontribusi pada rasa sakit di kaki, kekakuan sendi, dan masalah mobilitas secara keseluruhan. Jika Anda merasa kaki Anda semakin lemah atau lebih sakit, mungkin bukan hanya karena penuaan, bisa jadi itu karena apa yang Anda makan. Dalam video ini, kami akan mengungkapkan 7 buah terburuk untuk kaki Anda yang diam-diam merusak kekuatan Anda. Terus tonton karena setelah Anda mengetahui kebenarannya, Anda tidak akan pernah melihat mangkuk buah Anda dengan cara yang sama lagi. Jika Anda belum berlangganan, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video lainnya. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami perubahan yang tak terhindarkan. Metabolisme melambat, sirkulasi melemah, dan makanan yang dulunya menyehatkan bisa diam-diam mulai merusak kita, terutama buah-buahan tertentu. Buah-buah ini mungkin tampak tidak berbahaya dan rasanya manis, tetapi di dalamnya penuh dengan gula, asam, dan senyawa yang merusak gula darah kita, meradang sendi kita, dan menguras kekuatan dari kaki kita. Apa yang membuat ini sangat berbahaya adalah kerusakannya yang perlahan dan halus. Seringkali tidak terasa hingga terlambat. Anda mungkin tidak merasakan dampaknya segera, tetapi suatu hari, Anda mungkin merasa sakit dalam betis, nyeri di paha yang tampaknya terus-menerus, atau kekakuan di lutut setelah berjalan singkat. Bagian terburuknya adalah bahwa rasa sakit ini bukan disebabkan oleh cedera atau masalah kesehatan yang tiba-tiba. Ini adalah hasil dari bertahun-tahun makan makanan yang tubuh Anda tidak lagi dapat tangani dengan baik. Dan ketika berbicara tentang buah, banyak lansia yang tidak sadar mengonsumsinya secara berlebihan, tanpa tahu bahwa itu memberikan dampak buruk pada sendi dan kaki mereka. Hari ini, saya akan berbagi dengan Anda 7 buah terburuk yang harus dihindari oleh lansia di atas 60 tahun untuk melindungi kaki mereka dari rasa sakit yang tidak perlu, kelemahan, dan kerusakan jangka panjang. Meskipun buah-buahan ini tampaknya tidak berbahaya, mereka bisa sangat merugikan jika dikonsumsi secara teratur, terutama seiring bertambahnya usia dan tubuh kita menjadi kurang tangguh. Saya akan mengungkapkan kebenaran di balik masing-masing, dan setelah Anda menonton, Anda tidak akan pernah melihat mangkuk buah Anda dengan cara yang sama lagi. Jika Anda peduli dengan kesehatan dan kaki Anda, jika Anda ingin menjaga mereka tetap kuat, stabil, dan bebas rasa sakit, maka tetap bersama saya hingga akhir. Ini bisa jadi panggilan untuk bangun yang tubuh Anda butuhkan. Tapi sebelum kita membahas daftar tersebut, luangkan waktu sejenak untuk menunjukkan dukungan Anda. Jika Anda peduli tentang kesehatan Anda, tekan tombol subscribe, aktifkan notifikasi, dan beri komentar di bawah. Beritahu saya bahwa Anda bersama saya. Ketik 1 di komentar jika video ini berbicara kepada Anda, atau ketik 0 jika tidak. Pendapat Anda sangat berarti. Sekarang, mari kita mulai dengan buah pertama dalam daftar kita. 1. Nanas, pemicu diam dari peradangan. Nanas sering dianggap sebagai buah tropis terbaik, berair, menyegarkan, dan penuh dengan nutrisi. Selama bertahun-tahun, nanas dikenal sebagai anti peradangan alami berkat senyawa yang disebut bromelain. Enzim ini dipercaya dapat mengurangi pembengkakan dan merangsang penyembuhan, menjadikan nanas pilihan populer bagi mereka yang ingin meredakan rasa sakit dan nyeri. Namun, bagi lansia, ada hal yang mengejutkan. Apa yang banyak dianggap sebagai buah yang membantu justru bisa menyebabkan lebih banyak kerugian daripada manfaat. Meskipun nanas kaya akan vitamin dan antioksidan, nanas juga mengandung banyak gula alami dan asam. Di permukaan, gula ini tampak tidak berbahaya, namun bisa memberikan dampak yang signifikan, terutama seiring bertambahnya usia. Tubuh kita menjadi lebih sensitif terhadap gula seiring bertambahnya usia, dan pembuluh darah kita tidak lagi sekuat dulu dalam menangani lonjakan mendadak yang datang dengan makanan kaya gula. Nanas, meskipun memiliki reputasi anti peradangan, dapat memicu lonjakan tajam dalam gula darah, mengirimkan gula langsung ke dalam aliran darah. Lonjakan ini bisa merusak pembuluh darah kecil yang memberi makan kaki, dan otot Anda. Seiring waktu, ini melemahkan sirkulasi, menyebabkan serangkaian gejala yang tidak menyenangkan, nyeri, kelelahan, pembengkakan, dan rasa berat pada paha Anda setelah hanya berjalan singkat. Kekakuan di lutut saat Anda berdiri atau nyeri pada pergelangan kaki setelah duduk terlalu lama bisa jadi terkait dengan efek nanas pada gula darah dan sirkulasi Anda. Namun masalahnya tidak berhenti di situ. Nanas juga sangat asam,
yang bisa mengiritasi sendi, terutama jika Anda menderita radang sendi atau kondisi peradangan lainnya. Asam bertindak seperti bahan bakar untuk api yang sudah ada di sendi Anda, memperburuk rasa sakit di lutut, pinggul, dan pergelangan kaki Anda. Banyak orang melaporkan bahwa setelah makan nanas, kaki mereka terasa sangat berat, seolah kekuatan mereka secara perlahan terkuras. Lebih parahnya lagi, jika Anda sedang mengonsumsi obat-obatan, terutama pengencer darah, bromelain dapat berinteraksi dengan obat-obatan tersebut, baik memperkuat efeknya atau melemahkannya. Ini menciptakan situasi berbahaya karena, tidak seperti masalah makanan yang lebih jelas, nanas tidak menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan secara langsung. Kerusakannya terjadi perlahan, merayap secara perlahan hingga suatu hari, Anda menyadari kaki Anda tidak sekuat dulu. Banyak lansia yang tidak sadar bahwa buah yang telah mereka konsumsi karena manfaat kesehatannya justru dapat berkontribusi pada ketidaknyamanan dan kelemahan yang mereka rasakan di kaki mereka. 2. Pisang, penipu otot. Pisang sering dianggap sebagai buah pilihan untuk dorongan energi cepat. Mereka lembut, manis, dan kaya akan kalium, mineral yang seharusnya membantu mencegah kram otot, mendukung kesehatan jantung, dan menjaga tubuh Anda tetap seimbang. Selama bertahun-tahun, kita diberitahu bahwa pisang adalah pilihan yang sangat baik untuk tetap sehat, terutama ketika berhubungan dengan fungsi otot dan energi. Namun, bagi lansia, buah populer ini mungkin tidak sehebat yang terlihat. Meskipun pisang kaya akan nutrisi penting seperti kalium, pisang juga mengandung banyak gula alami dan karbohidrat yang cepat dicerna. Kombinasi ini dapat menyebabkan lonjakan signifikan dalam kadar gula darah segera setelah Anda memakannya. Meskipun lonjakan tersebut mungkin memberi Anda dorongan energi dalam jangka pendek, seiring waktu, itu dapat menyebabkan resistensi insulin, sirkulasi yang melemah, dan peradangan, semua yang berkontribusi pada rasa sakit di kaki dan kelemahan otot. Anda mungkin mulai merasakan keketatan pada betis Anda, rasa berat pada kaki setelah makan, atau rasa nyeri tumpul saat berjalan atau menaiki tangga. Gejala-gejala halus tetapi persisten ini bisa menjadi tanda bahwa pisang yang Anda makan justru lebih merugikan daripada bermanfaat. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa bahwa pelajaran ini bermanfaat, mohon beri komentar 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. Selain efek-efek ini, pisang juga dapat menyebabkan penumpukan cairan, terutama pada lansia dengan masalah jantung. Kelebihan gula dan karbohidrat dapat membuat tubuh Anda menahan air, yang menyebabkan kaki bengkak, pergelangan kaki bengkak, dan sendi yang kaku dan nyeri. Penumpukan cairan ini hanya menambah ketidaknyamanan pada kaki Anda dan bisa membuat mobilitas semakin sulit. Bagian terburuk dari semua ini, Anda tidak akan merasakan efeknya segera. Kerusakannya berlangsung secara perlahan dan halus, merayap seiring waktu. Anda mungkin tidak menyadari hubungan antara makan pisang dengan rasa berat atau nyeri pada kaki Anda pada awalnya. Tetapi jika Anda telah merasakan peningkatan rasa sakit, kekakuan, atau pembengkakan, mungkin sudah saatnya untuk melihat lebih dekat pada buah-buahan yang Anda konsumsi. Pisang, meskipun tampak tidak berbahaya, mungkin tidak sebersahabat yang Anda kira untuk kaki Anda. 3. Anggur, buah kecil, dampak inflamasi besar. Anggur sering dianggap sebagai camilan yang tidak berbahaya, kecil, berair, dan kaya akan antioksidan yang dipercaya mendukung kesehatan jantung. Namun bagi lansia, buah yang tampaknya tidak berbahaya ini dapat secara diam-diam memicu berbagai masalah pada kaki, termasuk rasa sakit, kekakuan, dan peradangan. Masalah dengan anggur terletak pada kandungan fruktosa yang tinggi. Fruktosa, jenis gula yang ditemukan di banyak buah, diproses berbeda dari glukosa. Ketika Anda mengonsumsi anggur, fruktosa langsung menuju hati. Jika hati tidak dapat menanganinya, fruktosa berlebih diubah menjadi lemak dan asam urat. Asam urat yang berlebih ini kemudian menumpuk di sendi, terutama di area seperti jari kaki, pergelangan kaki, dan lutut, yang bisa menyebabkan pembengkakan dan ketidaknyamanan yang menyakitkan. Jika Anda pernah merasakan sensasi terbakar yang tajam di jari kaki besar, atau mengalami kekencangan yang tidak dapat dijelaskan di betis Anda, itu bisa jadi akibat fruktosa dari anggur. Namun itu belum semua. Fruktosa juga memicu peradangan kronis dalam tubuh, dan peradangan ini dapat berkontribusi pada kekakuan, tekanan pada sendi, dan pergerakan yang lebih lambat. Seiring waktu, hal ini dapat membuat gerakan menjadi lebih sulit dan tidak nyaman. Anggur mudah untuk dimakan berlebihan. Hanya segenggam kecil buah ini bisa cepat bertambah.
Karena kandungan gula alami mereka, mengonsumsi anggur terlalu sering atau dalam jumlah besar dapat tanpa sadar melemahkan kaki Anda dan memperburuk rasa sakit serta ketidaknyamanan yang sudah Anda alami. Jadi, meskipun anggur tampaknya menjadi pilihan yang sehat, mereka bisa lebih merugikan daripada yang Anda kira. Jika Anda merasakan peningkatan rasa sakit pada sendi, kekencangan, atau pembengkakan pada kaki Anda, mungkin sudah saatnya untuk mempertimbangkan kembali pilihan buah Anda. Apa yang terlihat seperti camilan kecil bisa saja diam-diam berkontribusi pada masalah kaki yang Anda hadapi. 4. Semangka, penghidrasi palsu. Semangka sering dianggap sebagai camilan penyegar dan penghidrasi, terutama selama bulan-bulan musim panas. Dagingnya yang manis dan berair penuh dengan air, menjadikannya pilihan ideal untuk mendinginkan tubuh dan tetap terhidrasi. Namun ada sesuatu yang mungkin banyak orang tidak tahu. Semangka memiliki indeks glikemik yang sangat tinggi. Ini dapat menyebabkan lonjakan cepat pada kadar gula darah, seperti halnya makan permen. Meskipun ini mungkin tampak tidak berbahaya pada awalnya, efeknya bisa sangat merusak, terutama bagi orang dewasa yang lebih tua. Bagi lansia, lonjakan gula darah yang cepat ini bisa menyebabkan masalah kesehatan yang serius, terutama pada kesehatan kaki. Ketika gula darah Anda naik dengan cepat, tubuh merespons dengan melepaskan insulin, hormon yang dirancang untuk membantu mengatur kadar gula darah. Namun, seiring bertambahnya usia, tubuh kita seringkali menjadi kurang efisien dalam mengelola insulin. Ketidakefisienan ini bisa menyebabkan peradangan, terutama di area tubuh dengan sirkulasi buruk, seperti kaki. Ini berarti bahwa setelah makan semangka, Anda mungkin mengalami lebih dari sekadar lonjakan gula. Anda mungkin mulai merasakan gejala fisik seperti kelelahan di kaki, rasa sakit tumpul saat berjalan, atau bahkan pembengkakan di sekitar pergelangan kaki yang tak kunjung hilang. Mendaki tangga, yang dulunya merupakan tugas mudah, kini bisa terasa seperti perjuangan. Apa yang dulunya adalah camilan ringan yang menyenangkan kini memiliki potensi untuk menguras energi Anda dan membuat Anda lelah, meninggalkan kaki Anda merasa berat dan lelah. Meskipun semangka mungkin tampak tidak berbahaya dan ringan di permukaan, di dalamnya bisa menjadi jebakan tersembunyi. Hal yang justru membuatnya tampak begitu menyegarkan bisa diam-diam menguras kekuatan Anda, menyebabkan kelelahan, dan membuatnya lebih sulit bagi kaki Anda untuk melakukan gerakan dasar. Pada akhirnya, indeks glikemik tinggi semangka bisa lebih merugikan daripada menguntungkan, terutama bagi lansia yang berusaha menjaga gaya hidup aktif dan sehat. 5. Jeruk, serangan asam pada sendi. Jeruk dikenal luas karena kandungan vitamin C-nya yang tinggi, sebuah nutrisi yang sangat penting untuk fungsi kekebalan tubuh dan kesehatan kulit. Namun, bagi lansia, buah jeruk yang cerah ini bisa lebih banyak memberi dampak buruk daripada manfaat, terutama ketika berhubungan dengan kesehatan sendi. Jeruk kaya akan asam sitrat, yang meskipun bermanfaat untuk pencernaan dalam jumlah kecil, dapat mengiritasi sendi, terutama bagi mereka yang sudah menderita kondisi seperti artritis atau peradangan kronis. Keasaman ini tidak hanya tetap berada di perut Anda, ia memasuki aliran darah Anda, di mana ia dapat memperburuk jaringan sensitif di sendi Anda. Masalah sesungguhnya muncul ketika asam sitrat bergabung dengan gula alami dalam buah tersebut. Kombinasi ini dapat menyebabkan fluktuasi gula darah, yang menyebabkan lonjakan dan penurunan kadar glukosa. Fluktuasi ini berkontribusi pada peradangan sistemik dalam tubuh, yang bisa sangat bermasalah bagi orang tua. Saat peradangan ini bergerak melalui aliran darah, ia mencapai area seperti lutut, pergelangan kaki, dan betis, di mana ia memperburuk rasa sakit dan kekakuan yang sudah ada di sendi-sendi ini. Setiap langkah menjadi lebih berat, dan bahkan gerakan sederhana bisa menjadi perjuangan. Meski Anda mungkin berpikir bahwa Anda sedang membantu tubuh Anda dengan meminum segelas jus jeruk segar, atau menikmati camilan irisan jeruk di pagi hari, kenyataannya bisa sangat berbeda. Apa yang dimaksudkan untuk memberikan dorongan vitamin C yang sehat bisa diam-diam memperburuk ketidaknyamanan pada sendi. Alih-alih meringankan beban tubuh Anda, jeruk bisa memperkeras sendi Anda, membuatnya lebih sulit untuk bergerak, dan mengurangi mobilitas Anda secara keseluruhan. Bagi lansia, menjaga fleksibilitas dan mobilitas sangat penting untuk tetap aktif dan mandiri, namun terkadang, bahkan makanan yang tampaknya sehat dapat memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. 6. Apel hijau, sumber tersembunyi dari nyeri kaki. Apel hijau sering dianggap sebagai pilihan yang sehat dan menyegarkan, terutama bagi lansia yang mencari camilan rendah gula dan kaya rasa alami yang renyah. Apel hijau sering disebut-sebut karena kandungan serat dan antioksidannya yang tinggi,
menjadikannya pilihan yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan. Namun, bagi banyak orang tua, apel hijau bisa diam-diam memicu rasa sakit dan kekakuan pada kaki, masalah yang mungkin tidak langsung terlihat tetapi bisa semakin jelas seiring berjalannya waktu. Masalah mendasar berasal dari dua komponen utama dalam apel hijau, asam malat dan gula alami yang tersembunyi. Asam malat adalah yang memberikan rasa asam yang khas pada apel hijau. Meskipun tampaknya tidak berbahaya, asam ini bisa mengiritasi lapisan lambung yang sensitif, terutama pada tubuh yang menua. Lansia dengan masalah pencernaan atau yang menderita refluks asam mungkin merasa bahwa asam malat memperburuk kondisi ini. Namun masalahnya tidak berhenti di situ. Asam malat juga bisa memperburuk sendi, terutama bagi mereka yang mengalami artritis atau peradangan. Setelah makan apel hijau, beberapa lansia merasakan nyeri mendalam di pinggul, kekakuan pada lutut, atau ketidaknyamanan di paha. Iritasi ini bisa membuatnya sulit untuk bergerak bebas, memengaruhi mobilitas sehari-hari. Selain asam malat, apel hijau mengandung gula alami yang, meskipun lebih sedikit manis dibandingkan dengan apel merah, tetap berisiko. Kandungan gula dalam apel hijau bisa menyebabkan fluktuasi kadar gula darah yang mengarah pada lonjakan cepat. Bagi lansia, lonjakan ini sering memicu kelelahan, terutama di betis. Kram malam menjadi lebih sering, dan otot-otot di kaki terasa kencang dan kaku, membuat gerakan semakin melelahkan. Apa yang tampaknya sebagai camilan sehat yang sederhana bisa berakhir menyebabkan ketidaknyamanan, membuatnya lebih sulit untuk tetap aktif dan menikmati rutinitas sehari-hari. Meskipun apel hijau tampak seperti pilihan yang tidak bersalah, mereka berpotensi secara diam-diam memengaruhi kaki dan sendi, terutama bagi lansia. Menyadari efek dari makanan tertentu sangat penting dalam mengelola rasa sakit dan menjaga mobilitas seiring bertambahnya usia. 7. Mangga, bom gula untuk sendi Anda. Mangga tak terbantahkan memang lezat, rasa manis dan juicinya disukai banyak orang. Namun, bagi lansia yang mengalami nyeri kaki dan kelemahan sendi, mangga bisa menjadi salah satu buah yang paling berbahaya. Mangga penuh dengan gula alami, dan dampak gula ini cukup kuat untuk langsung menaikkan kadar glukosa darah secara cepat dan dramatis. Bagi orang dewasa yang lebih tua, lonjakan gula yang tiba-tiba ini menyebabkan peningkatan produksi insulin yang cepat. Meskipun insulin bekerja untuk mengelola kadar gula darah, akibatnya seringkali berupa penurunan tajam. Siklus naik dan turun ini tidak hanya memengaruhi tingkat energi Anda, tetapi juga berkontribusi pada peradangan di seluruh tubuh, terutama di sendi. Seiring waktu, peradangan ini menumpuk di area-area penting seperti lutut, pinggul, dan pergelangan kaki. Saat ini terjadi, Anda mungkin merasa kaki Anda menjadi berat dan bengkak, yang membuatnya lebih sulit untuk tetap seimbang dan bergerak dengan lancar. Apa yang terlihat seperti kenikmatan yang tidak berbahaya ini secara diam-diam dapat menguras energi Anda, memperburuk rasa sakit pada sendi, dan mengurangi kemampuan Anda untuk bergerak dengan nyaman. Namun jangan khawatir, ada alternatif penyembuhan yang dapat membantu membalikan kerusakan ini dan mendukung kaki yang kuat dan stabil. Dengan memasukkan buah-buahan antiinflamasi dan kaya nutrisi ke dalam pola makan Anda dapat meredakan nyeri sendi, mengurangi pembengkakan, dan meningkatkan kekuatan kaki tanpa efek samping akibat lonjakan gula. Buah beri seperti blueberry, raspberry, dan blackberry adalah pilihan yang sangat baik. Mereka rendah gula tetapi kaya akan antioksidan, yang membantu mengurangi peradangan dan melindungi kesehatan sendi. Ceri, jika dimakan dalam jumlah moderat, telah terbukti membantu menurunkan kadar asam urat, yang dapat meredakan rasa sakit dari kondisi seperti asam urat dan menenangkan sendi yang nyeri. Alpukat adalah pilihan kuat lainnya. Lemak sehat mereka tidak hanya melindungi sendi tetapi juga membantu mengatur kadar insulin, mencegah siklus peradangan yang datang dengan lonjakan gula. Pepaya kaya akan enzim yang mendukung pencernaan dan membantu mengurangi peradangan. Sementara pir menawarkan rasa manis yang lembut tanpa menyebabkan fluktuasi gula darah yang berbahaya. Sekarang setelah Anda mempelajari tentang buah-buahan yang mungkin secara diam-diam memengaruhi kesehatan kaki Anda dan menyebabkan ketidaknyamanan pada sendi, saatnya untuk mengendalikan pola makan dan kesejahteraan Anda. Kabar baiknya adalah ada banyak alternatif sehat dan lezat untuk mendukung sendi Anda dan mengurangi peradangan. Jadi, apa yang sudah Anda pelajari sejauh ini? Apakah Anda menemukan sesuatu yang baru tentang dampak gula pada kaki Anda? Atau menemukan buah yang mungkin berkontribusi pada ketidaknyamanan Anda? Kami ingin mendengar apa yang paling mencolok bagi Anda dan bagaimana Anda berencana untuk menerapkan pengetahuan ini dalam kehidupan Anda.
Tinggalkan komentar di bawah dan beritahu kami satu hal yang akan Anda terapkan hari ini untuk meningkatkan kesehatan kaki Anda. Jika Anda menyukai video ini dan merasa bermanfaat, jangan lupa meninggalkan komentar, like, share, dan subscribe ke saluran YouTube kami untuk konten-konten berwawasan lainnya seperti ini. Tetap sehat dan jaga diri Anda dengan baik.